Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah dari Nasruddin Hoja. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah Nasruddin Hoja adalah seorang sufi yang mirip dengan Abu Nawas? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Nasruddin Hoja adalah seorang ulama dan sufi dari Bani Seljuk, yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Yang mana, beliau adalah seorang sufi dari Turki yang mempunyai pemikiran cerdas, tetapi pemikiran-pemikiran tersebut kadang-kadang malah membuat orang tertawa. Nasruddin Hoja merupakan seorang filsuf dan satiris yang begitu terkenal di dunia Islam, seperti halnya sosok Abu Nawas. Nasruddin sangat dikenal sebagai seorang sufi yang hidup di kawasan sekitar Turki, tepatnya pada abad-abad kekhalifahan Islam, hingga penaklukan bangsa Mongol. Sewaktu masih sangat muda, Nasruddin selalu membuat ulah yang menarik bagi teman-temannya, sehingga mereka sering lalai akan pelajaran sekolah. Maka gurunya yang bijak bernubuat, "Kelak, ketika engkau sudah dewasa, engkau akan menjadi orang yang bijak. Tetapi, sebijak apapun kata-katamu, orang-orang akan menertawaimu." Nasruddin turut mengalami pendudukan bangsa Mongol, di bawah Panglima Timur Leng yang kejam. Timur Leng banyak sekali melakukan penghancuran kebudayaan. Akan tetapi dengan berbagai kecerdikannya, Nasruddin dapat melewati masa ini. Konon, antara lain berkat pengaruh Nasruddin pula lah, akhirnya Timur Leng meninggalkan tanah air Nasruddin, dan kemudian mereka meneruskan pengembaraan barbarnya. Dalam video kami kali ini, telah kami rangkumkan kumpulan kisah lucu dari seorang Nasruddin Hoja, sang sufi yang sangat jenaka. Berikut kisah-kisah selengkapnya. Bagaimanakah ceritanya seseorang bisa sholat Jumat, dan dilaksanakan pada hari Kamis? Tentunya hal ini tidak lazim bagi umat Islam. Dan jika hal ini dilakukan, bisa-bisa kita dianggap sesat oleh orang-orang. Akan tetapi, hal ini begitu berbeda jika Nasruddin Hoja yang melakukannya. Alkisah, Nasruddin memiliki keledai yang begitu pemalas. Jalannya keledai itu begitu sangat lambat. Untuk dapat mencapai sebuah tempat di mana sholat Jumat akan dilaksanakan, ia harus menaiki keledai itu dengan waktu tempuh yang cukup lama. Sampai-sampai, lamanya waktu tersebut bisa membuat para pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur ratusan tahun, bangun lagi, hingga tertidur lagi, dan bahkan terbangun lagi. Suatu ketika ia berpapasan dengan seorang kawannya. "Wahai Nasruddin, hendak kemana engkau akan pergi?" tanya temannya tersebut. "Aku mau sholat Jumat di kampung sebelah sana," jawab Nasruddin dengan singkat. Sontak, kawan Nasruddin tadi menjadi keheranan. "Wahai Nasruddin, bukankah ini masih hari Kamis? Engkau mungkin salah hari, sebab ini masih hari Kamis," ucap kawannya tadi yang masih keheranan. Nasruddin yang cemberut, kemudian dia berkata, "Iya benar, aku juga tahu. Tetapi keledaiku ini istimewa, dan dia berjalan lambat sekali. Begini saja aku sudah bersyukur, kalau besok aku bisa sampai tepat waktu di masjid, dan aku bisa sholat Jumat," jawab Nasruddin dengan sambil tertawa. Kawan Nasruddin tadi hanya bisa tersenyum, dan Nasruddin yang tetap melenggang menaiki keledainya, yang memang jalan melambat itu. Ketika sedang berjalan-jalan, Nasruddin melewati sebuah sumur yang membuatnya ingin melihat ke dalamnya. Ketika itu, hari sudah mulai masuk waktu malam. Waktu Nasruddin menatap air dalam sumur itu, ia melihat bulan di sana. "Aku harus menyelamatkan bulan sekarang juga. Jika tidak, ia tidak akan pernah beranjak, dan bulan puasa tidak akan pernah berakhir," pikir Nasruddin yang sedang panik.
Akhirnya, ia mendapatkan seutas tali, dan kemudian ia pun berteriak, "Pegang kuat-kuat ya, dan terus bersinar." Ternyata, tali itu terjerat pada sebuah batu besar di dalam sumur, dan Nasruddin menghela tali itu sekuat tenaga. Ketika ujung tali sudah hampir mendekatinya, ia jatuh terpelanting ke dalam sumur. Sambil terkapar, matanya memandangi langit. Dan tiba-tiba saja, ia melihat sang bulan sudah berada di atas sana. "Untung saja aku lewat di sini, sehingga engkau bisa kuselamatkan," kata Nasruddin kepada bulan. Cerita ini bermula dari Nasruddin yang menanam biji buah semangka. Saat itu, ia menanam di dua kebun yang berbeda. Untuk dirinya sendiri ia tanam di kebun yang subur, sedangkan satunya ia tanam di kebun yang kering kerontang. "Satu untuk diriku sendiri, satu untuk Tuhan," kata Nasruddin kepada istrinya. Lantas, Nasruddin pun mulai menanam biji semangka itu. Ajaibnya, biji semangka yang ditanam di kebun subur milik Nasruddin, justru hasilnya lebih sedikit, kecil, dan gagal tumbuh. Namun, kebun yang tanamannya untuk Tuhan hasilnya berbeda. Buah semangka yang dihasilkannya besar-besar, dan tampak segar ketika disantap. Bahkan, ada yang buah semangka jumbo, yang saking besarnya tidak muat untuk dipegang dengan dua tangan manusia. Melihat kondisi itu, Nasruddin menjadi heran, kenapa semangka di tempat subur miliknya tidak tumbuh, dan di kebun Tuhan hasilnya justru malah sebaliknya. Memang dasar Nasruddin, akal bulusnya pun mulai bergerak. Ketika semangka-semangka itu sudah matang, ia berencana untuk mencuri beberapa buah dari kebun Tuhan. Ia sudah menyiapkan rencananya dengan masak-masak. Pada suatu malam, Nasruddin menyiapkan sebuah kantong yang sangat besar sekali, lantas pergi ke kebun Tuhan. Ia pun memetik semangka-semangka terbaik, dan memasukkannya ke kantong besar miliknya. Tanpa disadari oleh Nasruddin, dalam kegelapan, ternyata beberapa tetangga mengikuti Nasruddin dari belakang. Setelah selesai mengambil buah semangka, Nasruddin pun sudah bersiap untuk membawa kantong besar itu, dan menaruhnya dalam tunggangan keledai. Tanpa diketahui Nasruddin, para tetangga telah mengambil semangka-semangka itu. Ketika di perjalanan, sontak ia pun sangat terkaget. Karena, ia baru menyadari bahwa semangka-semangka yang baru dipetiknya telah hilang. Saat itu, Nasruddin merasa sangat ketakutan setengah mati. Nasruddin pun lari tunggang langgang pulang. Dan sesampainya di rumah, ia kemudian berteriak-teriak, "Tuhan telah menangkapku! Tuhan telah menangkapku!" Demikianlah cerita Nasruddin, seorang sufi yang mempunyai banyak kisah jenaka dalam hidupnya. Nasruddin hampir selalu hidup dalam kemiskinan, dan ia tidak pernah mengeluh. Akan tetapi, pada suatu hari istrinya lah yang mengeluh. "Tapi aku mengabdi kepada Allah saja," kata Nasruddin. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," kata istrinya. Nasruddin langsung ke pekarangan, bersujud, dan berteriak dengan keras-keras, "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak." Ucapnya sambil berulang-ulang. Kebetulan tetangganya ingin mempermainkan Nasruddin. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Nasruddin. Tapi, ia malah terkejut sewaktu Nasruddin membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira, sambil berteriak-teriak, "Hai, aku ternyata memang wali Allah, dan inilah upahku dari Allah." Sang tetangga menyerbu rumah Nasruddin, dan meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Nasruddin lalu menjawab, "Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah." Tetangganya jelas sangat marah, dan ia mengajak Nasruddin menghadap hakim. Nasruddin pun berkelit, kemudian berkata, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti nanti hakim akan berprasangka buruk pada orang miskin." Sang tetangga lalu meminjamkan kuda dan jubahnya yang bagus. Singkat cerita, tidak lama kemudian mereka menghadap hakim. Tetangga Nasruddin segera mengadukan halnya pada hakim.
"Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim pada Nasruddin. "Tetangga saya ini sedang gila Tuan," kata Nasruddin. "Apa buktinya?" tanya si hakim. Tuan hakim bisa memeriksanya, dan membuktikannya langsung. Dia pikir, segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan, misalnya tentang jubah saya dan kuda saya, tentu semua itu akan diakui sebagai miliknya, apalagi mengenai uang saya. Dengan kaget, sang tetangga berteriak, "Tetapi itu semua memang milikku." Bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup, dan perkara-perkara akhirnya diputuskan. Nasruddin sedang dalam perjalanan dengan seorang pastur dan pendeta Hindu. Pada hari kesekian, bekal mereka tinggal sepotong kecil roti. Masing-masing merasa berhak memakan roti itu. Setelah debat seru, akhirnya mereka bersepakat memberikan roti itu kepada yang malam itu memperoleh mimpi paling religius. Maka akhirnya tidurlah mereka bertiga. Pagi harinya saat bangun, si pastur kemudian bercerita, "Aku bermimpi melihat Kristus membuat tanda salib. Itu adalah tanda yang istimewa sekali." Pendeta Hindu kemudian berkata, "Itu memang istimewa, tapi aku bermimpi melakukan perjalanan ke Nirwana, dan berhasil menemukan tempat paling damai." Tiba-tiba Nasruddin menyela mereka bertiga. "Aku bermimpi sedang kelaparan di tengah gurun, dan tampak bayangan Nabi Khidir bersabda, 'Kalau engkau lapar, makanlah roti itu.' Jadi, aku langsung bangun, dan memakan roti itu saat itu juga." Maka melongolah si pastur dan pendeta Hindu mendengar mimpi Nasruddin. Nasruddin diundang berburu, tetapi hanya dipinjami kuda yang lamban. Tidak lama kemudian hujan turun deras, dan semua kuda dipacu kembali ke rumah. Namun saat itu Nasruddin mempunyai sesuatu ide. Dia melepas bajunya, melipat, dan menyimpannya, lalu membawa kudanya ke rumah. Setelah hujan berhenti, lalu dipakainya kembali bajunya. Semua orang takjub melihat bajunya yang kering, sementara baju mereka semuanya basah, padahal kuda mereka lebih cepat dibandingkan kuda Nasruddin. "Itu berkat kuda yang engkau pinjamkan padaku," ujar Nasruddin ringan. Keesokan harinya, cuaca masih terlihat mendung. Namun hari itu Nasruddin dipinjami kuda yang cepat, sementara tuan rumah menunggangi kuda yang lamban. Tak lama kemudian, hujan kembali turun dengan derasnya. Kuda tuan rumah berjalan sangat lambat, sehingga tuan rumah lebih basah lagi. Sementara itu, Nasruddin melakukan hal yang sama dengan hari sebelumnya. Sehingga sesampainya di rumah, baju Nasruddin tetap kering. "Ini semua memang salahmu, sebab kamu membiarkan aku mengendarai kuda brengsek itu. Masalahnya, kamu berorientasi pada kuda, bukan pada baju," teriak tuan rumah dengan marah. Telah berulang kali Nasruddin mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Dan sang hakim di desanya itu selalu mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini selalu berulang, sehingga Nasruddin menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok. Akan tetapi, perbuatan menyogok itu diharamkan. Maka Nasruddin memutuskan untuk melemparkan keputusan ke si hakim sendiri. Pada suatu hari, Nasruddin menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisinya dengan kotoran sapi, hingga terisi hampir penuh. Kemudian di atasnya, Nasruddin mengoleskan beberapa sentimeter mentega di atasnya. Setelah itu, dibawanya gentong itu ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga, Pak Hakim langsung nampak tidak sibuk, dan tiba-tiba punya waktu untuk membubuhi tanda tangan pada perjanjian Nasruddin. Nasruddin kemudian bertanya kepada si hakim, "Tuan, apakah pantas Tuan Hakim mengambil gentong mentega itu, sebagai ganti dari tanda tangan ini?" Mendengar ungkapan si Nasruddin, kemudian Hakim tersenyum lebar, dan berkata, "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya." Si hakim lalu mencuil sedikit mentega, dan mencicipinya. "Wah, enak sekali mentega ini." "Iya Tuan,
Sesuai ucapan Tuan sendiri, jangan terlalu dalam. Jawab Nasruddin yang kemudian dia berlalu pergi. Pada suatu hari, Nasruddin menghadiri sebuah pesta. Tetapi karena hanya memakai pakaian yang tua dan jelek, tidak ada seorang pun yang menyambutnya, bahkan ia diusir dari tempat itu. Dengan kecewa, Nasruddin terpaksa pulang kembali. Namun tak lama kemudian, Nasruddin kembali dengan memakai pakaian yang baru dan indah. Kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Kali ini dia diberi tempat duduk, dan memperoleh hidangan seperti tamu-tamu lainnya. Tetapi Nasruddin segera melepaskan baju itu di atas hidangan, dan kemudian dia berseru, "Wahai baju baru, makanlah makanan ini, makanlah sepuas-puasmu. Ketika aku datang dengan baju yang jelek tadi, tidak ada seorang pun yang memberi aku makan. Tapi waktu aku kembali dengan baju yang bagus ini, aku mendapatkan tempat yang bagus dan makanan yang enak. Tentu saja ini hak bajuku, dan bukan untukku." Keesokan harinya Nasruddin menghadiri sebuah pesta pernikahan. Dilihatnya seorang sahabatnya sedang asyik makan. Namun, di samping makan sebanyak-banyaknya, ia sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan sahabatnya, Nasruddin mengambil teko berisi air. Ternyata, secara diam-diam diisinya kantong baju sahabatnya itu dengan air. Tentu saja sahabatnya itu menjadi terkejut, dan kemudian berteriak, "Wahai Nasruddin, sudah gilakah engkau? Bisa-bisanya kantong bajuku engkau tuangi air." "Maaf, aku tidak bermaksud buruk wahai sahabatku. Karena tadi aku lihat, betapa banyak makanan yang telah ditelan oleh kantongmu. Maka aku khawatir nantinya dia akan haus. Dan karena itulah maka aku beri minum secukupnya." Setelah bepergian jauh, Nasruddin tiba kembali di rumah, dan istrinya menyambut dengan gembira. "Aku punya sepotong keju untukmu," kata istrinya. "Alhamdulillah, aku sangat suka keju. Dan keju itu baik untuk kesehatan perut," puji Nasruddin kepada istrinya. Tidak lama kemudian, Nasruddin kembali pergi. Ketika ia kembali, istrinya menyambutnya dengan gembira juga. "Kali ini, masih adakah keju untukku?" tanya Nasruddin. "Kalau sekarang tidak ada lagi," jawab istrinya. "Yah, tidak apa-apa. Lagi pula, keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi," ucap Nasruddin sambil mengikhlaskannya. "Jadi mana yang benar, keju itu baik untuk perut, atau tidak baik untuk gigi?" tanya istri Nasruddin. "Kalau masalah itu tergantung. Tergantung apakah kejunya ada atau tidak," sambut Nasruddin sambil tersenyum. Ketika memiliki uang cukup banyak, Nasruddin membeli ikan di pasar, dan membawanya pulang ke rumah. Ketika istrinya melihat di dapur ada ikan yang banyak itu, ia kemudian berpikir, "Oh, sudah lama aku tidak mengundang teman-temanku makan di sini." Ketika malam itu Nasruddin pulang kembali, dan ia berharap ikannya sudah dimasakkan untuknya. Alangkah kecewanya ia, karena ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis, dan tinggal duri-durinya saja. "Siapa yang menghabiskan ikan sebanyak ini?" tanya Nasruddin. "Apalagi kalau bukan kucingmu itu. Lagi pula, mengapa engkau pelihara juga kucing yang nakal dan rakus itu?" jawab istri Nasruddin. Pada malam itu, Nasruddin akhirnya makan malam dengan seadanya saja. Setelah makan, maka dipanggillah kucing miliknya, dan dibawanya ke kedai terdekat. Kucingnya lalu diangkatnya ke timbangan, dan ditimbanglah beratnya. Sesampainya ia pulang ke rumah, Nasruddin lalu berkata dengan cukup keras, "Ikanku tadi 2 kilo beratnya. Dan yang barusan aku timbang ini juga 2 kilo. Kalau kucingku 2 kilo, lantas di mana ikannya sekarang? Dan kalau ini ikan 2 kilo, lalu mana kucingku sekarang?" Jenderal Timur Leng masih meneruskan perbincangan dengan Nasruddin soal wilayah kekuasaannya. "Wahai Nasruddin, kalau setiap benda yang ada di dunia ini ada harganya,
maka berapakah hargaku? Kali ini Nasruddin menjawab sekenanya, tanpa banyak berpikir. Setelah saya taksir, harganya sekitar 100 dinar saja. Jenderal Timur Leng lalu membentak Nasruddin. Sungguh keterlaluan. Apa engkau tahu, bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar? Kemudian Nasruddin menimpalinya. Iya, tepat sekali. Memang yang saya nilai dari Anda, hanya sebatas ikat pinggang itu saja. Jenderal Timur Leng meneruskan perbincangan dengan Nasruddin, dan masih membahas soal wilayah kekuasaannya. Wahai Nasruddin, menurutmu kepercayaanmu, di manakah tempatku kelak di akhirat? Apakah aku nantinya ditempatkan bersama orang-orang yang mulia, ataukah ditempatkan bersama orang-orang yang hina? Bukan Nasruddin namanya, kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan yang semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama para raja-raja, dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah. Jawab Nasruddin dengan santai. Jenderal Timur Leng benar-benar puas, dan sangat gembira atas jawaban Nasruddin. Betulkah itu wahai Nasruddin? Tanya Jenderal Timur Leng yang masih penasaran. Iya tentu, kata Nasruddin dengan mantap. Saya yakin, Anda akan ditempatkan bersama Fir'aun dari Mesir, dan Raja Namrud dari Babylon, Kaisar Nero dari Romawi, dan juga Genghis Khan. Ucap Nasruddin menambahi ucapannya. Dan entah mengapa, Jenderal Timur Leng masih juga gembira mendengar jawaban itu. Pada suatu hari, Nasruddin nampak berbincang-bincang dengan hakim kota. Seperti umumnya cendekiawan masa itu, si hakim kota sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Si hakim memulai percakapannya. Seandainya saja, setiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Nasruddin kemudian menukas. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tetapi justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan. Si hakim mencoba bertaktik. Tapi coba kita lihat cendekiawan seperti Anda. Kalau Anda memiliki pilihan, di antara kekayaan atau kebijaksanaan, manakah yang akan Anda pilih? Nasruddin lalu menjawab dengan seketika. Tentu, saya akan memilih kekayaan. Hakim kemudian membalas sinis. Sungguh memalukan, Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, dan Anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan. Nasruddin kemudian balik bertanya. Kalau begitu, lantas apa pilihan Anda? Hakim kemudian menjawab dengan tegas. Tentu saya akan memilih kebijaksanaan. Dan Nasruddin menutup perbincangan tersebut. Sudah terbukti, semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya. Jadi, maksud Nasruddin adalah, bahwa selama ini Ang Hakim belum memiliki kebijaksanaan. Suatu hari ketika, Nasruddin sedang berjalan menuju ke rumahnya, dan tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Tanpa ambil pusing, Nasruddin langsung lari cepat-cepat menuju rumahnya. Si tetangga yang melihatnya dari balik jendela rumahnya, spontan ia berkata setengah berteriak kepada Nasruddin. Wahai Nasruddin Hoja, kenapa engkau berlari? Padahal engkau pernah bilang, kalau hujan itu adalah rahmat. Lantas, kenapa engkau lari dari rahmat? Sambil tetap berlari, Nasruddin lalu menjawab. Justru aku berlari, supaya rahmatnya tidak banyak terinjak olehku. Pagi-pagi sekali, Nasruddin sudah berkemas dan menyiapkan keledai kesayangannya, yang jalannya dikenal sangat lamban. Ternyata, diketahui Nasruddin hendak melaksanakan sholat Jumat di masjid desa sebelah, karena masjid di desanya Nasruddin sangat kecil. Tiba di tengah jalan, Nasruddin ditegur oleh tetangganya. Wahai Nasruddin, hendak pergi kemana engkau sekarang ini? Dengan entengnya Nasruddin lalu menjawab. Aku hendak pergi sholat Jumat. Tetangganya setengah bingung, lalu bertanya lagi.
Bukannya sekarang ini adalah hari Kamis? Lalu Nasruddin menjawabnya lagi. Justru itulah aku berangkat hari Kamis, supaya Jumat siang aku tiba di desa tetangga. Pada suatu hari di toko koperasi, Nasruddin kedapatan sedang menuang gandum milik tetangganya ke dalam karung gandum miliknya. Akhirnya, dibawalah ia ke tempat pengadilan. Saya memang bodoh, dan saya tidak bisa membedakan antara gandum mereka dengan gandum saya, kata Nasruddin dalam persidangan. Kalau begitu, kenapa tidak kau tuangkan saja gandummu ke kantong orang lain? Tanya hakim saat menguji Nasruddin. Tapi saya bisa membedakan, yang mana gandum saya di antara milik orang lain. Saya kan tidak sebodoh itu, jawab Nasruddin dengan tegas. Nasruddin memandang beberapa ekor angsa, yang kelihatannya akan lezat bila dimasak. Pada saat itu, para angsa itu sedang bersenang-senang di sebuah kolam. Dan ketika Nasruddin mencoba menangkapnya, angsa-angsa itu terbang. Setelah itu, ia celupkan beberapa patong roti ke dalam air, dan kemudian melahapnya. Beberapa orang yang lewat bertanya, apa yang sedang ia lakukan itu. Aku sedang makan sop angsa, jawab Nasruddin dengan kalem. Sangat tidak etis, jika kita selalu menyebut-nyebut pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Pada suatu ketika, Nasruddin hampir saja terjatuh ke dalam sebuah kolam. Akan tetapi, seseorang yang tidak terlalu dikenalnya berada di dekat tempat itu, dan kemudian menolongnya. Setelah itu, setiap kali orang tadi bertemu dengan Nasruddin, ia selalu mengingatkan akan kebaikan yang pernah dilakukannya. Suatu ketika, Nasruddin membawa laki-laki itu ke dekat kolam, kemudian ia menerjunkan diri ke dalam air. Dengan kepala menyembul di permukaan air, Nasruddin berteriak, "Sekarang engkau lihat, kini aku sudah benar-benar basah, seperti yang seharusnya terjadi, jika engkau dulu tidak menolongku. Sudah, sekarang engkau pergi sana." Nasruddin sedang berjalan di sepanjang jalan, dengan mengenakan jubah berwarna biru tua. Ketika itu, ada seseorang yang bertanya, "Mengapa engkau berpakaian seperti ini? Apakah sedang ada yang meninggal?" "Iya benar sekali, kan bisa saja terjadi kematian, tanpa kita diberitahu," jawab Nasruddin dengan santai. Nasruddin adalah seorang yang amat mencintai keledainya. Suatu hari, Nasruddin nampak menangis. Melihat keadaan itu, sahabat Nasruddin kemudian bertanya, "Ada apa wahai Nasruddin?" tanya sahabatnya. "Aku sedih sekali hari ini, karena istriku sedang sakit," jawab Nasruddin. "Oh, aku kira keledaimu yang sakit," ucap sahabat Nasruddin. "Iya, memang betul. Tapi aku sekarang sedang melatih diriku, agar terbiasa menghadapi kejutan dengan tahapan yang mudah dulu." Suatu hari, Nasruddin dan istrinya pulang ke rumah, dan mendapati rumah mereka telah dimasuki seorang pencuri. Segala sesuatu yang berguna telah dibawa kabur oleh sang pencuri. "Ini semua salahmu, karena kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi," kata istri Nasruddin dengan kesal. Mengetahui kejadian tersebut, para tetangga juga turut berkomentar. "Kamu sih, tidak mengunci pintu-pintu rumah," ujar seorang tetangga. "Heran, kenapa kamu tidak membayangkan apa yang bakal terjadi?" ujar tetangga yang lain. "Kunci-kunci ternyata sudah rusak, dan kamu tidak menggantinya," kata orang ketiga. "Sebentar, tentunya aku bukan satu-satunya orang yang bisa kalian salahkan." "Lalu, siapa yang harus kami salahkan kalau bukan engkau?" teriak orang-orang dengan gemas. "Kenapa hanya saya saja yang disalahkan, dan bukan para pencuri itu?" kata Nasruddin kepada mereka yang menyalahkannya. "Segala sesuatu yang ada, harus dibagi sama rata.
Ujar seorang filsuf di hadapan sekelompok orang di kedai kopi. Aku tak yakin, itu bakalan terjadi. Ujar seseorang yang selalu ragu. Tapi, pernahkah engkau memberi kesempatan? Tanya sang filsuf kepada orang tadi. Aku pernah. Teriak Nasruddin dengan tiba-tiba. Aku beri istriku dan keledaiku perlakuan yang sama. Dan mereka memperoleh apa yang betul-betul mereka inginkan. Sangat bagus sekali. Sekarang, katakan bagaimana hasilnya. Kata sang filsuf tadi. Nasruddin biasa duduk-duduk di teras sebuah kedai kopi. Suatu hari, seorang anak kecil laki-laki berlari di hadapannya, sambil ia memukul kepala Nasruddin, sehingga sorbannya jatuh melayang. Tetapi, Nasruddin tidak bereaksi apa-apa. Hal yang sama terjadi terus-menerus, bahkan selama beberapa hari. Yang selalu dilakukan Nasruddin adalah, hanya mengambil sorbannya yang terjatuh, dan mengenakannya kembali. Seseorang lalu bertanya kepada Nasruddin, mengapa ia tidak menangkap dan menghukum anak kecil itu, atau meminta orang lain untuk melakukannya. Itu bukanlah cara yang tepat, kata Nasruddin. Suatu hari, Nasruddin terlambat datang ke kedai kopi. Ketika sampai di sana, dilihatnya seorang serdadu dengan wajah yang seram, dan ia sedang duduk di tempat yang biasanya didudukinya. Tiba-tiba, anak kecil laki-laki itu muncul. Dan seperti biasanya, ia menonjok sorban orang yang duduk di tempat itu. Tanpa berkata apa-apa, sang serdadu mengambil tongkatnya, dan kemudian memukul anak yang kurang ajar itu. Suatu hari, Nasruddin pergi ke rumah hartawan untuk mencari dana. Bilang sama tuanmu, Nasruddin telah datang, dan mau meminta uang. Kata Nasruddin kepada penjaga pintu gerbang. Sang penjaga masuk, dan kemudian keluar lagi. Aku khawatir, jangan-jangan tuanku sedang pergi. Kata sang penjaga pintu. Kesinilah, ini ada pesan untuk tuanmu. Meskipun ia belum memberi sumbangan, tapi tidak apa-apa, ini ada nasihat gratis buat tuanmu. Lain kali, kalau tuanmu pergi, jangan sampai ia meninggalkan wajahnya di jendela. Bisa-bisa dicuri orang nantinya. Wahai Nasruddin, berapakah umurmu sekarang? Tanya seseorang. Umurku 40, jawab Nasruddin. Dahulu engkau menyebut angka yang sama, ketika aku menanyakan umurmu itu 2 tahun yang lalu, tanya orang tersebut. Iya benar, aku memang selalu berusaha konsisten, dengan apa yang pemaku katakan, jawab Nasruddin dengan tenangnya. Oh, begitukah cara menepati omongan? Tanya orang tersebut. Masa begitu saja engkau tidak tahu-tahu, jawab Nasruddin. Menurut pandangan umum, para sufi itu gila. Menurut para orang bijak, mereka benar-benar penguasa dunia. Aku akan mengeceknya, supaya aku sendiri bisa yakin mana yang benar. Gumam Nasruddin dalam hati. Tak lama dari itu, kemudian ia melihat seseorang yang tinggi besar, yang mengenakan jubah seperti seorang sufi akan. Wahai sahabatku, aku ingin membuat sebuah percobaan, untuk menguji kekuatan jiwamu, dan juga kesehatan rohaniku. Boleh kalau begitu, silakan kau mulai. Kata sang sufi akan. Nasruddin membuat gerakan menyapu dengan tangannya, kemudian mengepalkan kedua tangannya. Sekarang, apa yang ada di tanganku? Seekor kuda, kereta, dan sais, ujar sang akan cepat. Kalau itu bukan tes, ujar Nasruddin sambil marah. Habis, kamu sih tadi melihat aku mengambilnya. Suatu malam, seorang pencuri membobol rumah Nasruddin. Dan untung saja, saat itu Nasruddin melihatnya. Karena takut, dengan cepat Nasruddin bersembunyi di dalam sebuah kotak besar, yang terletak di sudut ruangan.
si pencuri sedang mengaduk-aduk isi rumah Nasruddin, mencari uang ataupun barang berharga yang dimiliki Nasruddin. Si pencuri lalu membuka lemari, laci-laci, kolong-kolong, dan lain-lain. Akan tetapi ia tidak menemukan satu pun barang berharga. Pencuri itu hampir saja menyerah, dan memutuskan untuk keluar dari rumah Nasruddin. Tapi tiba-tiba, matanya tertuju pada kotak besar, yang terletak di sudut ruangan kamar Nasruddin. Dia sangat senang, karena dia merasa yakin, bahwa dalam kotak itulah disimpan harta benda yang dia cari. Walaupun kotak itu terkunci kuat dari dalam, tapi dengan kekuatan penuh, pencuri itu berhasil membuka kotak tersebut. Pencuri itu sangat kaget, ketika melihat sosok Nasruddin Hoja sedang berada di dalam kotak itu. Si pencuri itu sangat marah, dan kemudian berkata, "Apa yang kau lakukan di dalam situ?" Kemudian dijawablah oleh Nasruddin, "Aku bersembunyi darimu. Sebab, aku malu karena aku tak punya apapun, yang dapat kuberikan padamu. Itulah alasan mengapa aku bersembunyi dalam kotak ini." Nasruddin diundang menghadiri sebuah pesta perkawinan. Sebelumnya, di rumah orang yang mengundang itu, ia pernah mengalami kehilangan sendal. Karenanya, sekarang ia tidak ingin lagi meninggalkan sepatunya di dekat pintu masuk, tapi sekarang ia memilih menyimpan di balik jubahnya. "Buku apa itu di dalam sakumu?" tanya sang tuan rumah kepada Nasruddin. "Mungkin dia sedang mencari-cari sepatuku. Tetapi untung saja aku dikenal sebagai kutu buku," bati Nasruddin dalam hatinya. Maka dengan sekeras-kerasnya, Nasruddin kemudian berkata, "Tonjolan yang engkau lihat ini adalah kebijaksanaan." Kemudian sang tuan rumah berkata, "Sungguh sangat menarik sekali. Kalau boleh tahu, dari toko buku mana engkau dapatkan itu?" Maka dijawablah oleh Nasruddin, "Yang jelas, aku mendapatkannya ini dari toko sepatu." Ini adalah kisah seorang tokoh kenamaan, filsuf, sufi asal Turki, dan ia bernama Nasruddin Hoja. Dia hidup pada masa abad ke-13, yang menyampaikan sebuah pesan, kebijaksanaan, dengan pendekatan yang sedikit berbeda, humoris, berani maupun dengan pendekatan logika lawan itu sendiri. Nasruddin Hoja mungkin mirip dengan Socrates, yang terkadang aneh dalam mendemonstrasi filsafatnya. Kisah Nasruddin Hoja dan keledai pemberian Jenderal Timur Leng berikut ini, akan memberikan kita wawasan dan kebijaksanaan. Alkisah, pada suatu hari Jenderal Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati, namun Timur Leng menyuruhnya untuk mengajari keledai tersebut, agar dapat membaca hanya dalam tempo 2 minggu. Nasruddin berlalu pergi, tanpa menyela, apalagi beradu argumen. Singkat cerita, setelah 2 minggu berlalu, ia kemudian kembali ke istana menemui Jenderal Timur Leng. Tak sabar menunggu dan tanpa banyak bicara, Jenderal Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar. Dengan santainya, Nasruddin menggiring keledainya ke buku itu, dan mulai membuka sampulnya. Walhasil, si keledai menatap buku tersebut, dan tak lama mulai membalik halamannya dengan lidahnya secara terus-menerus. Keledai tersebut mampu membalik setiap halaman, sampai ke halaman yang akhir. Setelah itu, si keledai kemudian menatap Nasruddin. Dengan santainya lagi, Nasruddin lalu berkata, "Lihatlah, keledaiku sudah bisa membaca." Rasa ingin tahu Timur Leng mulai menggoda, dengan bertanya kepada Nasruddin, "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" Nasruddin kemudian bercerita, "Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku, dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halam, untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Tetapi, bukankah ia tidak mengerti, atas apa yang dibacanya?" Tukas Jenderal Timur Leng yang merasa tidak puas. Nasruddin kemudian menjawabnya, "Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman, tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku,
tanpa mengerti isinya, maka kita juga disebut tolol seperti keledai bukan. Hal yang menarik dari kisah ini adalah, Nasruddin Hoja justru tidak melakukan perdebatan, walaupun ia memiliki potensi untuk berargumen, untuk mementahkan permintaan Timur Leng dalam tempo sesingkat-singkatnya. Hal sebaliknya, Nasruddin Hoja justru menggunakan pendekatan maupun logika berpikir Jenderal Timur Leng, untuk mengalahkan pendekatan maupun logika berpikirnya. Nasruddin Hoja persis seorang pendekar pilih tanding, yang menghadapi dan mengalahkan lawan-lawannya dengan jurus yang sama. Bukankah hal ini lebih menakjubkan, daripada menghadapinya dengan jurus lain, terlebih lagi telah diketahui lawan memiliki kemampuan yang lebih handal. Kebetulan, hari itu Nasruddin sedang ke kota raja. Tampaknya, di istana sedang ada kesibukan yang luar biasa. Karena ingin tahu, Nasruddin mencoba mendekati pintu istana. Akan tetapi, para pengawal bersikap sangat waspada dan tidak ramah. Menjauhlah engkau wahai Nasruddin, raja sedang menerima tamu-tamu agung dari seluruh negeri. Saat ini sedang berlangsung pembicaraan yang sangat penting. Pergilah engkau sekarang juga. Nasruddin yang masih penasaran berusaha tanya lagi. Tapi mengapa rakyat harus menjauh dari sini? Pembicaraan ini menyangkut nasib rakyat. Kami hanya menjaga, agar tidak ada perusuh yang masuk dan mengganggu. Maka sekarang pergilah wahai Nasruddin. Iya, aku akan pergi sekarang. Tetapi, bagaimana kalau perusuhnya sudah ada di dalam sana? Kata Nasruddin sambil beranjak dari tempatnya. Hari Jumat itu, Nasruddin menjadi imam sholat Jumat. Namun belum lama ia berkhutbah, dilihatnya para jamaah terkantuk-kantuk, dan bahkan sebagian tertidur dengan lelap. Maka berteriaklah Nasruddin. Ada api, ada api, ada api. Segera saja, seisi masjid terbangun, membelalak dengan pandangan kaget, dan menoleh kiri kanan. Sebagian ada yang langsung bertanya, "Di mana apinya wahai Nasruddin?" Nasruddin meneruskan khutbahnya, seolah tak acuh pada yang bertanya. Api yang dahsyat di neraka, bagi mereka yang lalai dalam beribadah. Nasruddin sedang menjadi hakim di pengadilan kota. Mula-mula, ia mendengarkan dakwaan yang berapi-api, dengan fakta yang tak tersangkalkan dari sang jaksa. Setelah jaksa selesai dengan dakwaannya, Nasruddin kemudian berkomentar. Aku rasa engkau memang benar. Petugas majelis membujuk Nasruddin, mengingatkan bahwa terdakwa belum membela diri. Terdakwa diwakili oleh pengacara yang pandai mengolah logika, sehingga Nasruddin kembali terpikat. Setelah pengacara selesai, Nasruddin kembali berkomentar. Aku rasa engkau memang benar. Petugas mengingatkan Nasruddin, bahwa tidak mungkin jaksa betul, dan sekaligus pengacara juga betul. Mereka merasa tetap harus ada salah satu yang salah. Maka Nasruddin menatapnya dengan lesu, dan kemudian berkomentar. Aku rasa engkau memang benar. Nasruddin sedang merenungi harmoni alam, dan kebesaran penciptanya. Oh kasih yang agung, seluruh diriku terselimuti olehmu. Segala yang tampak oleh mataku, tampak seperti wujudmu. Seorang tukang melucu kemudian menggodanya. Bagaimana jika ada orang jelek dan dungu lewat di depan matamu? Nasruddin berbalik, menatapnya, dan menjawab dengan konsisten. Tampak seperti wujudmu. Seorang darwis ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup dari Nasruddin. Nasruddin bersedia, dengan catatan, bahwa kebijaksanaan hanya bisa dipelajari dengan praktek. Darwis itu pun bersedia menemani Nasruddin, dan bersedia melihat perilakunya. Malam itu, Nasruddin menggosok kayu untuk membuat api. Setelah muncul percikan, api kecil itu lalu ditiup-tiupnya. Mengapa api itu engkau tiup? Tanya sang darwis. Agar lebih panas, dan lebih besar apinya, jawab Nasruddin. Setelah api besar, Nasruddin memasak sop.
Setelah sop menjadi panas, Nasruddin menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Dia lalu mengambil mangkoknya, kemudian meniup-niup sonya. "Mengapa sop itu engkau tiup?" tanya sang darwis. "Agar lebih dingin dan enak ketika dimakan," jawab Nasruddin. "Aku rasa, aku tidak jadi belajar darimu, engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," ketus darwis kepada Nasruddin. "Apa artinya nasib wahai Nasruddin?" tanya seseorang. "Asumsi-asumsi," jawab Nasruddin. "Bagaimana maksudnya?" tanya orang tadi. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itulah yang disebut nasib buruk. Atau, engkau punya asumsi bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Maka itulah yang dinamakan nasib baik. Engkau punya asumsi bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi. Kemudian engkau kehilangan intuisi atas apa yang akan terjadi. Dan akhirnya berasumsi bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Nasruddin mengambil tangganya dan menggunakannya untuk naik ke pohon tetangganya. Tetapi sang tetangga memergokinya, dan kemudian berteriak, "Sedang apa engkau hai Nasruddin?" Nasruddin berimprovisasi, lalu menjawab, "Aku punya sebuah tangga yang bagus, dan sedang aku jual." "Dasar bodoh, pohon itu bukan tempat menjual tangga," kata sang tetangga dengan marah. Nasruddin yang bergaya filosof lalu berkata, "Tangga bisa dijual di mana saja." Nasruddin berlayar dengan kapal besar. Cuacanya cerah, menyegarkan, tetapi Nasruddin selalu mengingatkan orang akan bahaya cuaca buruk. Akan tetapi, orang-orang tak mengindahkannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba cuaca benar-benar menjadi buruk, badai besar menghadang, dan kapal terombang-ambing nyaris tenggelam. Para penumpang mulai berlutut, berdoa, dan berteriak-teriak minta tolong. Mereka berdoa dan berjanji untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, jika mereka nantinya selamat. "Teman-teman, jangan boros dengan janji-janji indah, sekarang aku sudah melihat daratan," ucap Nasruddin sambil berteriak. Nasruddin menjadi orang penting di istana, dan bersibuk mengatur urusan di dalam istana. Suatu hari, raja merasa sangat lapar. Beberapa juru masak menyajikan hidangan yang enak sekali. "Wahai Nasruddin, bukankah ini sayuran terbaik di dunia?" tanya raja kepada Nasruddin. "Ini teramat baik wahai tuanku," ujar Nasruddin kepada sang raja. Maka raja meminta dimasakkan sayuran itu setiap saat. 5 hari kemudian, ketika juru masak sudah memasak masakan sama untuk yang ke-10 kalinya, sang raja tiba-tiba berteriak, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini. Ini memang sayuran terburuk di dunia, wahai tuanku," ujar Nasruddin kepada sang raja. "Tapi belum 1 minggu yang lalu engkau mengatakan bahwa itu sayuran terbaik," ujar sang raja dengan kesal. "Memang benar, tapi saya pelayan raja, bukan pelayan sayuran," ucap Nasruddin dengan santainya. Seorang filosof menyampaikan pendapat, segala sesuatu harus dibagi sama rata. "Aku tak yakin itu dapat dilaksanakan," kata seorang pendengar yang skeptik. "Tapi pernahkah engkau mencobanya?" balas sang filosof. "Aku pernah," sahut Nasruddin. "Aku beri istriku dan keledaiku perlakuan yang sama, dan mereka memperoleh apapun yang mereka inginkan." "Bagus sekali, lantas bagaimana hasilnya?" tanya sang filosof. "Hasilnya, seekor keledai yang baik, dan seorang istri yang buruk," jawab Nasruddin Hoja.
Nasruddin baru saja kehilangan sorban barunya yang bagus dan mahal. Tidak lama kemudian, Nasruddin tampak menyusun maklumat yang menawarkan setengah keping uang perak bagi yang menemukan dan mau mengembalikan sorbannya. Tetapi ada seseorang yang protes, karena menurutnya si penemu tentu tidak akan mengembalikan sorbanmu. Sebab, hadiahnya tidak sebanding dengan harga sorban itu. Nah, kalau begitu, aku tambahkan bahwa sorban itu sudah tua, kotor, dan sobek-sobek. Ujar Nasruddin sambil tertawa. Ada seseorang tetangga Nasruddin yang ingin belajar bahasa Kurdi. Maka, ia pun meminta ingin diajari Nasruddin. Namun sebetulnya, Nasruddin juga belum bisa bahasa Kurdi, selain hanya beberapa patah kata saja. Tapi karena tetangganya memaksa, ia pun akhirnya bersedia. Kita mulai dengan sop panas. Dalam bahasa Kurdi, sop panas itu namanya aash. Lantas, bagaimana dengan sop dingin? Tanya si tetangga Nasruddin. Perlu diketahui, bahwa orang Kurdi tidak pernah membiarkan sop jadi dingin. Jadi, engkau tidak akan pernah mengatakan sop dingin dalam bahasa Kurdi. Seperti biasanya, Nasruddin memberikan pengajaran di mimbar. Kebetulan, saat itu ujarnya adalah sesuatu yang berharga. Bukan hanya secara spiritual, tetapi juga memiliki harga material. Seorang murid kemudian bertanya, "Tetapi, mengapa kita harus membayar untuk sebuah kebenaran, bahkan kadang-kadang mahal pula?" Kalau engkau perhatikan, harga sesuatu itu dipengaruhi juga oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, makin mahalah ia. Ucap Nasruddin dengan bijak. Salah seorang murid Nasruddin di sekolah bertanya, manakah keberhasilan yang paling besar? Orang yang bisa menundukkan sebuah kerajaan, orang yang bisa tetapi tidak mau, atau orang yang mencegah orang lain melakukan hal itu? Nampaknya, ada tugas yang lebih sulit daripada ketiganya, kata Nasruddin. Tugas apakah itu? Tanya mereka. Mencoba mengajar engkau untuk melihat segala sesuatu, sebagaimana adanya. Nasruddin bersantai di bawah pohon RBI di kebunnya. Dilihatnya seluruh kebun, terutama tanaman labu yang mulai berbuah besar-besar dan ranum. Seperti biasa, Nasruddin merenung. Aku heran, apa sebabnya pohon RBI sebesar ini, dan hanya bisa menghasilkan buah yang kecil. Padahal, labu yang merambat dan mudah patah saja, ia bisa menghasilkan buah yang besar-besar. Angin kecil bertiup, dan ranting RBI bergerak saling bergesekan. Sebiji buah RBI jatuh tepat di kepala Nasruddin, yang kebetulan sedang tidak bersorban. Ah, kurasa sekarang aku tahu sebabnya. Gumam Nasruddin dalam hati. Seorang yang filosof dogmatis sedang menyampaikan ceramah. Nasruddin mengamati bahwa jalan pikiran sang filosof terkotak-kotak, dan sering menggunakan aspek intelektual yang tidak realistis. Setiap masalah didiskusikan dengan menyetir buku-buku dan kisah-kisah klasik, dianalogikan dengan cara yang tidak semestinya. Akhirnya, sang penceramah mengacungkan buku hasil karyanya sendiri. Nasruddin segera mengacungkan tangan, untuk menerimanya pertama kali. Sambil memegangnya dengan serius, Nasruddin membuka halaman demi halaman, dan berdiam diri. Namun lama sekali ia berdiri, sehingga membuat sang penceramah mulai kesal. Engkau bahkan membaca bukuku terbalik. Bentak sang penceramah dengan kesal. Aku tahu sekarang, jawab Nasruddin dengan acuh. Tapi karena cuma ini satu-satunya hasil karyamu, rasanya memang begini caranya mempelajari jalan pikiranmu. Tambah Nasruddin hoja. Ada kabar angin bahwa Nasruddin kini berprofesi juga sebagai penyelundup. Maka setiap melewati batas wilayah, para penjaga gerbang menggeledah jubahnya yang berlapis-lapis dengan teliti. Akan tetapi, tidak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan. Untuk mengajar, Nasruddin memang sering harus melintasi batas wilayah.
Suatu malam, salah seorang penjaga mendatangi rumahnya. "Aku tahu bahwa engkau adalah penyelundup. Tapi aku menyerah, karena tidak pernah bisa menemukan barang selundupanmu. Sekarang, jawablah penasaranku, apa yang engkau selundupkan?" Tanya si penjaga yang menginterogasi Nasruddin. "Yang aku selundupkan adalah jubah," kata Nasruddin dengan serius. Seorang tetangga Nasruddin telah lama bepergian ke negeri jauh. Ketika pulang, ia menceritakan pengalaman-pengalamannya yang aneh di negeri orang. "Kau tahu, ada sebuah negeri yang aneh. Di sana udaranya panas bukan main, sehingga tak seorang pun yang mau memakai pakaian, baik lelaki maupun perempuan," kata tetangga kepada Nasruddin. Nampaknya Nasruddin senang dengan lelucon itu. "Kalau begitu, bagaimana cara kita membedakan mana orang yang lelaki, dan mana yang perempuan?" Seorang pemuda baru saja mewarisi kekayaan orang tuanya. Dia langsung terkenal sebagai orang kaya, dan banyak orang yang menjadi kawannya. Namun karena ia tidak cakap mengelola, tidak lama kemudian seluruh uangnya habis. Akhirnya, satu persatu kawan-kawannya pun menjauhinya. Ketika ia benar-benar miskin dan sebatang kara, ia mendatangi Nasruddin. Bahkan pada masa itu pun, kaum wali sudah sering dijadikan perantara untuk memohon berkah. "Uang saya sudah habis, dan kawan-kawan saya meninggalkan saya. Apa yang harus saya lakukan?" keluh pemuda itu kepada Nasruddin. "Jangan khawatir, sebentar lagi segalanya akan normal kembali. Tunggu saja beberapa hari ini, engkau akan kembali tenang dan bahagia," jawab Nasruddin dengan sangat yakin. Mendengar jawaban tersebut, pemuda itu gembira bukan main, dan berkata, "Jadi, saya akan segera kembali kaya." "Bukan begitu maksudku, engkau salah tafsir. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin, dan terbiasa tidak mempunyai teman." Nasruddin sedang mengembara cukup jauh. Ketika itu, ia sampai di sebuah kampung yang sangat kekurangan air. Saat menyambut Nasruddin, beberapa penduduk mengeluh. "Wahai Nasruddin, sudah 6 bulan tidak turun hujan di tempat ini. Tanaman-tanaman semuanya telah mati. Air persediaan kami tinggal beberapa kantong lagi. Tolonglah kami, dan berdoalah untuk meminta hujan." Nasruddin mau menolong mereka, tetapi ia meminta dulu seember air mereka. Maka datanglah setiap kepala keluarga, dengan membawa air terakhir yang mereka miliki. Sehingga, total yang terkumpul hanya setengah ember air. Nasruddin melepas pakaiannya yang kotor. Dan dengan air itu, Nasruddin mulai mencuci bajunya dengan air yang sangat berharga itu. Jelas, hal itu membuat penduduk kampung terkejut. "Wahai Nasruddin, itu adalah air terakhir kami, dan itu untuk minum anak-anak kami." Di tengah kegaduhan, dengan tenangnya Nasruddin mengangkat bajunya, dan menjemurnya. Pada saat itu, mulai terdengarlah suara guntur dahsyat, yang disusul dengan hujan yang sangat lebat. Penduduk lupa akan marahnya yang tadi, dan mereka semua berteriak gembira. "Bajuku hanya satu ini, bila aku menjemurnya, pasti hujan turun deras," kata Nasruddin di tengah hujan dan teriakan penduduk. Trik ini sering digunakan oleh kaum sufi, yakni dengan menggunakan keterjepitan-keterjepitan untuk hal-hal yang berbeda. Dalam pengembaraannya, Nasruddin singgah di ibu kota. Di sana langsung timbul kabar burung, bahwa Nasruddin telah menguasai bahasa burung-burung. Raja sendiri akhirnya mendengar kabar itu, yang kemudian dipanggillah Nasruddin ke istana. Saat itu, kebetulan ada seekor burung hantu yang sering berteriak di dekat istana. Maka bertanyalah raja pada Nasruddin, "Coba katakan, apa yang diucapkan burung hantu itu?" Ia mengatakan, jika raja tidak berhenti menyengsarakan rakyat, maka kerajaannya akan segera runtuh seperti sarangnya. Ucap Nasruddin dengan tenangnya.
Pada suatu hari, keledai Nasruddin sedang mengalami sakit. Maka dari itu, ia lantas meminjam seekor kuda kepada tetangganya. Kuda itu besar, kuat, serta kencang larinya. Begitu Nasruddin menaikinya, ia langsung melesat secepat kilat, sementara Nasruddin berpegangan di atasnya sambil ketakutan. Nasruddin mencoba membelokkan arah kuda, tapi hal itu sia-sia. Kuda itu ternyata berlari lebih kencang lagi. Beberapa teman Nasruddin sedang bekerja di ladang. Mereka melihat Nasruddin melaju kencang di atas kuda. Mereka mengira sedang ada sesuatu yang penting, sehingga mereka berteriak. "Ada apa Nasruddin? Mau kemana kau pergi? Mengapa kau terburu-buru?" Kemudian Nasruddin balas berteriak. "Saya tidak tahu, binatang ini tidak mengatakannya kepadaku." Nasruddin meminjam periuk kepada tetangganya. Seminggu kemudian ia mengembalikannya, dengan menyertakan juga periuk kecil di sampingnya. Tetangganya heran, dan bertanya mengenai periuk kecil itu. "Periukmu sedang hamil waktu kupinjam." 2 hari kemudian, ia melahirkan bayinya dengan selamat. Tetangganya itu menerimanya dengan senang hati, dan Nasruddin pun kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Nasruddin meminjam kembali periuk itu. Namun kali ini, ia pura-pura lupa untuk mengembalikannya. Sehingga, sang tetangga mulai gusar, dan ia pun datang ke rumah Nasruddin. Sambil terisak-isak, Nasruddin menyambut tamunya. "Oh, sungguh sebuah malapetaka. Takdir telah menentukan, bahwa periukmu meninggal di rumahku, dan sekarang telah kumakamkan." Sang tetangga jelas menjadi marah. "Ayo cepat kembalikan periukku, dan jangan belagak bodoh, mana ada periuk bisa meninggal dunia. Tapi periuk yang bisa beranak, tentu bisa pula meninggal dunia," kata Nasruddin sambil menghentikan isak tangisnya. Nasruddin pulang malam bersama teman-temannya. Di pintu rumah mereka semua berpisah. Di dalam rumah, istri Nasruddin sudah menanti dengan marah. "Aku telah bersusah payah memasak untukmu sore tadi," katanya sambil menjewar kuping Nasruddin. Karena saking kuatnya, Nasruddin terpelanting dan jatuh menabrak peti. Mendengar suara gaduh, teman-teman Nasruddin yang belum terlalu jauh kembali, dan bertanya dari balik pintu. "Ada apa Nasruddin? Malam-malam begini kami dengar di rumahmu ribut sekali." "Jubahku jatuh, dan kemudian menabrak peti," jawab Nasruddin kepada para sahabatnya. "Jubah jatuh saja suaranya ribut sekali?" tanya kawan-kawan Nasruddin. "Tentu saja, karena aku masih berada di dalamnya," jawab Nasruddin yang masih merasa kesakitan. Demikianlah kisah-kisah dari Nasruddin Hoja, seorang tokoh sufi yang dikenal jenaka. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.